Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Miftahul Sania, dan rekan-rekan saya, Ana Maidata, Anindita Putri Wahyudi Uloli, dan Muhammad Bintang Firdaus, akan mempresentasikan tentang laporan investigasi kecelakaan perkeretaapian KNKT 17.06.02.02 yang merupakan tugas dari Manajemen Operasional Kereta Api. Komite Nasional Keselamatan Transportasi Republik Indonesia KNKT.17.06.02.02 yaitu pada 20 Juni 2017 telah terjadi tabrakan antara KA 3029B dengan KLB Lori V4-10165 dan lokomotif CC 2029014 di kilometer 116 dan 150 jalur 1 emplasemen Stasiun Ketapang di V4 Tanjung Karang di Lampung. Sinopsis singkat dari kecelakaan ini yaitu pada tanggal 20 Juni 2017 pada jam 12:13 waktu Indonesia Barat, KA 3029B diberangkatkan dari Stasiun Negara Ratu dan direncanakan untuk masuk dan berhenti di jalur 2 Stasiun Ketapang untuk pergantian dinasan awak kereta api. Maka pihak Stasiun Negara Ratu meminta aman untuk KA 3029B. Kemudian diberi warta aman oleh PPKA Stasiun Ketapang. Setelah itu, PPKA Stasiun Ketapang memerintahkan kepada petugas rumah sinyal A Stasiun Ketapang untuk melayani KA 3029B masuk ke jalur 2. Dan dijawab oleh petugas rumah sinyal A bahwa KA 3029B dilayani masuk jalur 2 aman. Pada saat melayani KA 3029B, PRSA tidak melayani handal kancing Wesel 7, tetapi melayani handal Wesel 7 yang seharusnya dalam kedudukan normal atau posisi di bawah. Kedudukan Wesel 7 yang seharusnya mengarah lurus ke jalur 2 menjadi belok ke jalur 1. Dan pada saat itu juga, jalur 1 sedang diisi oleh KLB Lori V4-10165 dan lokomotif CC 2029014. Sehingga dengan masuknya KA 3029B, terjadilah tabrakan pada pukul 12:28 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, informasi faktual yang dari data kecelakaan kereta api ini adalah nomor atau nama KA. 1. KA 3029B Bebaranjang isi. Yang kedua, KLB Lori V4-10165. Jenis kecelakaannya yaitu tabrakan. Lokasi jalur 1 emplasemen Stasiun Ketapang. Lintas Stasiun Tiga Gajah sampai Stasiun Tarahan. Provinsi Lampung, wilayah di V4 Tanjung Karang. Hari atau tanggal kecelakaan Senin 20 Juni 2017 pada waktu 12:28 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah gambar dari KLB Lori V4-10165 terjepit antara KA 3029B dan lokomotif CC 2029014. Dan di bawahnya adalah gambar dari peta jalur KA lintas Stasiun Tiga Raja sampai Stasiun Tarahan. Dan lokasi tabrakan yaitu jalur 1 emplasemen Stasiun Ketapang. Selanjutnya kronologis kecelakaan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ana Maidata. Pada tanggal 15 Juni 2017, lokomotif CC 2029014 atau lokomotif Vesco masuk dan stabling di jalur 1 Stasiun Ketapang. Kemudian tanggal 19 Juni 2017, KLB Lori V4-10105 masuk ke jalur 1 Stasiun Ketapang setelah digunakan inspeksi lintas. Tanggal 20 Juni 2017, PPKA Stasiun Ketapang memerintahkan petugas rumah sinyal A untuk memberangkatkan lori dari jalur 1 ke KM 118+5/6 dan akan kembali lagi ke jalur 1. Lori diberangkatkan pada jam 11:49
waktu Indonesia Barat dan tiba di KM 118 plus 5 atau 6 pukul 11:54 waktu Indonesia Barat. Kemudian diberangkatkan kembali dari KM 118 plus atau 56 pada pukul 11:58 waktu Indonesia Barat dan tiba di stasiun Ketapang masuk jalur 1 pada jam 12:04 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, PPKA Stasiun Negara Ratu meminta aman untuk KA 3029B yang kemudian diberi warta aman oleh PPKA Stasiun Ketapang. Lalu KA 3029B diberangkatkan dari Stasiun Negara Ratu pada pukul 12:13 waktu Indonesia Barat. KA 3029B direncanakan masuk dan berhenti di jalur 2 Stasiun Ketapang untuk pergantian dinasan awak kereta api. PPKA Stasiun Ketapang memerintahkan melalui TOKA kepada petugas rumah sinyal A Stasiun Ketapang untuk melayani KA 3029B masuk ke jalur 2 dan dijawab oleh petugas rumah sinyal A bahwa KA 3029B dilayani masuk jalur 2 aman. Pada saat itu, sinyal utama Stasiun Ketapang dari arah Stasiun Negara Ratu menunjukkan 95 dan sinyal muka menunjukkan 99A1. PPKA Stasiun Ketapang mendapatkan informasi bahwa pada pukul 12:28 waktu Indonesia Barat, KA 3029B menabrak lori dan lokomotif posko karena KA tersebut masuk di jalur 1 Stasiun Ketapang. Dapat dilihat pada slide bahwa sketsa tabrakan antara KA 3029B dengan KLB lori V4 atau garing 10105 di jalur 1 emplasemen Stasiun Ketapang. Di sini. Data investigasi. Di sini data investigasi terdapat 3 yaitu prasarana, sarana, dan sumber daya manusia. Untuk data investigasi prasarana terdapat 2 yaitu jalan rel dan sinyal serta telekomunikasi. Untuk data investigasi jalan rel terdapat tipe rel yaitu tipe rel R54 untuk bantalan dipakai beton dan penambat menggunakan rigid telepon. Untuk data investigasi sinyal dan telekomunikasi terdapat 7 bagian yaitu yang pertama, posisi handle wesel 7 di rumah sinyal A Stasiun Ketapang dilayani ke arah belok atau posisi handle ke atas. Yang kedua, posisi handle sinyal B2 dan BM dilayani ke atas. Lalu yang ketiga, tingkapan dari NRR ke jalur 2 berwarna putih. Lalu sentil nomor 19F Mistar 25 atau kruk nomor 14 dari NRR ke jalur 2 patah. Dapat dilihat di gambar. Pada gambar 4 terdapat gambar sentil nomor 19F Mistar 25 patah. Selanjutnya yang kelima yaitu posisi wesel 7 mengarah ke jalur 1 Stasiun Ketapang. Yang kemudian posisi sinyal masuk Stasiun Ketapang dari arah Stasiun Negara Ratu menunjukkan 95 masuk jalur 2 atau jalur lurus. Kemudian yang terakhir adalah dalam Peraturan Dinas Pengamanan Setempat atau PDPS, Stasiun Ketapang bab 3 tentang pelayanan peralatan pengamanan pasal 20 ayat A ayat 5 disebutkan bahwa kruk dan handle nomor 17 di rumah sinyal A adalah untuk melayani sinyal B2. Sementara berdasarkan pengamatan di lapangan, kruk dan handle dimaksud berada di nomor 18. Dapat dilihat pada gambar, yaitu posisi kruk dan handle sinyal B2 di RS A Stasiun Ketapang. 3. Mohon izin menjelaskan, ini adalah keterangan dari sarana lokomotif KA 3029B. Pada tabel pertama yaitu data lokomotifnya tersendiri, KA 3029B, ada nomor lokomotifnya CC 2029301, buatan atau manufaktur General Electric, mulai dinas 25 Juli 2013, perawatan 6 bulan 22 Juni 2016, yang akan datang 2017 dalam keadaan baik semua, speedometer, automatic brake, dan lain-lain. Jumlah traksi motor 6 buah, berjalan dengan menggunakan ujung pendek di depan. Adapun tabel kedua yaitu
data kecepatan KA 3029B. Pada saat ini bisa dilihat baik-baik saja, tidak ada yang bermasalah. Dan adapun slide selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas perkeretaapian yang telah dilakukan KNKT, didapat kesimpulan berupa yang pertama yaitu PPKA Ketapang, PPKA Stasiun Ketapang sudah melakukan kegiatan persinyalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan memastikan keadaan aman. Lalu mendapat panggilan via pesawat atau HT oleh penyedia bahwa KA 3029B masuk jalur 1 dan menabrak lori di jalur 1. Adapun yang kedua, kesimpulan yang kedua dari Stasiun Ketapang PPRS, setelah mendapat perintah oleh PPKA berupa blok masuk ke jalur 2, PPRS Stasiun Ketapang melaksanakan sesuai papan petunjuk dan merasa yakin bahwa sudah membalik handle kancing wesel 7 karena kruk masuk ke jalur 2 terlayani. Setelah KA 3029 masuk ke wesel 8, PRS Stasiun Ketapang baru menyadari bahwa wesel 7 mengarah jalur ke 1. Adapun yang ketiga yaitu masinis dan asisten kereta api 3029B. Saat kereta api 3029B memasuki wesel pertama, masinis dan asisten masinis meyakinkan bahwa wesel berkedudukan 11A. Namun, saat mendekati wesel kedua, asisten masinis berteriak menyebutkan bahwa berkedudukan 11B dan masinis langsung melakukan pengereman mendadak atau pengereman emergensi. Masinis menyatakan bahwa di dalam lori kelihatan ada 3 orang dengan posisi orang menghadap ke arah kereta api 3029B dan 1 orang membelakangi. 2 orang yang menghadap ke arah kereta berhasil loncat dari lori, namun 1 orang yang membelakangi terhimpit dan terdorong bersama lokomotif posko berada di jalur 1. Dinasan PRS Stasiun Ketapang berdasarkan data yang diterima oleh KNKT, terdapat perbedaan antara jadwal dinas PRS Stasiun Ketapang dengan realisasinya. Berikut adalah tabel antara jadwal dengan realisasi sebagaimana dimaksud. Bisa dilihat di sini adalah tabel realisasi jadwal yang dimaksud tersebut. Adapun akibat kecelakaan kereta api memakan korban, yaitu 1 korban meninggal dunia apabila prasarananya tidak ada kerusakan pada jalan rel, namun sinyal dan telekomunikasi akibat kejadian ini tidak ada kerusakan sekalipun. Adapun sarana kereta apinya yaitu sarana kereta api 3029B, lokomotifnya mengalami kerusakan, yaitu 9 kerusakan. Yang pertama, keter rusak, kedudukan rumahan lampu semboyan rusak seluruhnya, rumah buffer dan buffer rusak, pipa saluran angin rangkaian patah, tangga sisi kiri patah, handle naik lock kanan kiri patah, sel warpet patah, taskom bugi 1 naik dari rumahnya atau pelindung taskom rusak, nos ujung pendek rusak atau penyok. Adapun KLB lori V4 10165 rusak seluruhnya. Lokomotif CC 2029014 mengalami kerusakan, yaitu 7 kerusakan. Kat-keter rusak, rumah buffer rusak, kedudukan rumahan rusak seluruhnya, pipa saluran angin patah, tangga sisi kanan patah, handle naik lock kanan kiri patah, nos ujung pendek rusak atau penyok. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Taruni Nindya Anindita. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis dari laporan investigasi KNKT 17060202 tabrakan antara KA 3029B dengan lori dan lokomotif CC. Jadi setelah kami baca, untuk kedudukan normal dari rumah sinyal A ini dapat dilihat bahwa seharusnya handle sinyal B2 ini berada di bawah dan dalam posisi terkunci.
untuk handle kancing wesel 7 ini seharusnya berada di bawah dan bisa dibalik. Handle wesel 7-nya berada di bawah dan bisa dibalik. Lalu kruk nomor 14 dari NRR ke jalur 2 ini dalam posisi miring ke kanan. Juga untuk kruk nomor 18 ini, sinyal B2 ini dalam posisi miring ke kanan. Selanjutnya, untuk proses pelayanan KA masuk dari NRR ke jalur 2. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh PRSA Stasiun Ketapang ketika menerima perintah dari PPKA untuk melayani KA 329B masuk ke jalur 2. Seperti yang dapat dilihat bahwa seharusnya handle wesel 7 ini tetap berada di bawah. Lalu handle kancing wesel 7 ini akan diputar ke atas sehingga wesel 7 ini akan terkunci dan kedudukannya akan lurus ke jalur 2. Ketika kedudukan normal, posisi kruk nomor 14 ini kan tadinya di sebelah kanan. Tetapi PRSA ini seharusnya membalik kruk dari NRR ke jalur 2 ini ke kiri. Sehingga sentil nomor 19F yang ini yang pada kedudukan normalnya berada di sebelah kanan, seperti yang bisa kita lihat di sini, sebelah kanan akan berubah ke kiri. Lalu mendorong mistar nomor 25 ini ke kiri. Juga sentil nomor 19E yang ini dan yang ini, yang bisa kita lihat dari sini yang tadinya berada di sebelah kanan akan berubah ke kiri, miring ke kiri. Selanjutnya, dengan posisi seperti ini, handle wesel 7 ini seharusnya terkunci dengan kedudukan di bawah kan. Dan handle kancing wesel 7 dalam posisi terkunci dengan kedudukan di atas. Dengan posisi ini, mistar 8 akan terdorong ke kiri oleh sentil nomor 17E. Yang ini akan terdorong ke kiri oleh sentil yang ini, 17E. Selanjutnya, si sentil 101 akan menjadi bebas, sentil yang ini. Akan menjadi bebas, sentil 101. Lalu, langkah selanjutnya, PRS akan menekan kunci wesel masuk. Yang ini ke kiri. Ke kiri maksudnya ke bawah. Sehingga sentil 102 yang ini, setelah ini si kunci wesel masuk ini ditekan ke bawah, sentil 102 yang ini akan bergerak ke kiri. Lalu mengunci mistar nomor 2. Ini. Lalu setelah itu terakhir ketika aret handle sinyal B2-nya ditekan, yang ini, aret handle B sinyal ini, kan tadinya dia belum ditekan. Lalu setelah ditekan, sentil 19F yang tadinya miring ke kanan, yang ini, tadinya kan kedudukan normalnya miring ke kanan, dia akan miring ke kiri, lalu mendorong mistar nomor 2 ke kiri. Yang ini, salah, bukan yang ini, tapi yang ini, sentil nomor 19F akan mendorong mistar nomor 2 ke kiri, sehingga kunci wesel menjadi terkunci. Yang ini akan terkunci ketika si aret handle sinyal B2 ini ditekan. Sedangkan realisasi dari pelayanan PRSA ini ketika mendapat perintah dari PPKA, dapat kita lihat hal yang dilakukannya adalah membalik handle wesel 7 ke atas. Sementara seharusnya yang dilakukan itu adalah membalik handle kancing wesel 7 ini ke atas untuk mengunci si wesel 7 agar tidak bergerak dan menetapkan kedudukan untuk lurus ke jalur 2. Tetapi beliau malah mengembalikan handle wesel 7 ke atas yang mengakibatkan si wesel ini bergerak dan mengarahkan berbelok ke jalur 1 seperti itu. Seharusnya ketika PRSA ini melakukan prosedur yang salah ketika dia membalikan handle wesel 7 ke atas ini,
tidak dapat bergerak. Kruk yang ini tidak akan bergerak. Kruk nomor 14 tidak akan bergerak ke kiri, karena dia itu tertahan oleh si sentil nomor 19F ini. Ternyata setelah dilakukan investigasi, ada kerusakan pada sentil nomor 19F ini yang mengakibatkan walaupun prosedur yang dijalankan salah, walaupun bukan handle kancing wesel 7 ini yang dijalankan, tetapi si kruk ini tetap bergerak karena tidak tertahankan oleh si sentil nomor 19F ini. Lalu selanjutnya, bersama dengan langkah yang warna oranye ini, langkah 2, dapat kita lihat mistar 8 terdorong ke kiri oleh sentil nomor 17E yang ini. Mistar ini bergerak ke kiri oleh sentil 17E karena sudah diputarnya, karena telah terputarnya si kruk nomor 14 ini ke kiri. Lalu hal bersamaan itu juga menyebabkan sentil 101 menjadi bebas. Yang ini. Dan yang ini jadi bebas. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PRSA ini kemudian menekan aret handle sinyal B yang ini, sehingga sinyal B dapat ditarik aman. Ketika PRS menekan aret handle sinyal B, maka sentil 19F ini akan mendorong yang ini dan yang ini. Yang saya maksudkan di sini adalah yang ini, karena ternyata ketika ditekan, sentil 19F ini akan mendorong mistar nomor 2 ke kiri, sehingga kruk kunci wesel masuk dari NRR ke jalur 2 yang ini, kunci wesel masuk yang ini, akan terkunci. Pada langkah ini, walaupun pelayanan tidak sesuai dengan prosedur, tetap dapat terjalankan dan tidak dapat dicegah oleh kerusakan yang minim. Seperti yang dapat kita lihat, dari semua ini ternyata hanya ini yang tidak bekerja, hanya ini yang rusak. Tetapi hal tersebut justru mengakibatkan kecelakaan yang besar, karena ternyata adanya kerusakan ini tidak bisa menahan wesel 7 untuk berbelok dan mengarahkan ke jalur 1, ke jalur yang tidak semestinya. Dari analisis yang saya dapatkan tentang proses pelayanan yang salah ini, bisa kita lihat bahwa adanya kejanggalan hanya terletak pada langkah 1 dan langkah 5 ini. Sebenarnya ketika wesel ini ditarik, wesel 7 ini ditarik, kalaupun dia salah, ini akan berhenti bergerak karena akan tertahan oleh ini, sentil nomor 19F ini. Dan si kruk nomor 14 tidak akan mungkin bergerak, sehingga arah kedudukan ini akan lurus menuju jalur 2 yang sudah ditentukan. Lalu, kenapa PRSA ini tidak menyadari kesalahannya? Karena ketika handle ini sudah diputar, yang dia rasa tidak ada kejanggalan, tidak ada yang menghentikannya untuk membelokkan wesel ini, si kruk ini patah. Yang akhirnya ketika dia menekan aret handle sinyal ini, dia merasa bahwa semuanya sudah terkendali dan aman. Akhirnya dia mengirimkan sinyal untuk KA29, KA3029 ini untuk masuk karena sudah aman menurutnya. Lalu selain dari proses pelayanan KA yang salah, kami juga mendapatkan analisis dari kecakapan petugas rumah sinyal A stasiun Ketapang. Sesuai dengan hasil laporan akhirnya, ditemukan fakta. Pertama, berdasarkan peraturan Dinas 19 Jilid 13 mengenai pengoperasian kereta api rangkaian panjang di Sumatera bagian selatan, PRSA ini adalah perpanjangan tangan dari PPKA, makanya dia tidak akan bisa bergerak sendiri atau berfungsi secara mandiri atau standalone. Dia membutuhkan perintah dan arahan dari PPKA sendiri. Jadi mungkin pada saat beliau melaksanakan tugasnya seharusnya diawasi seperti itu. Lalu yang kedua,
PRSA Stasiun Ketapang tidak memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Perkeretaapian. Seperti yang sudah dijelaskan di sini, ternyata PRSA ini belum memiliki sertifikasinya, yang dimana peraturan tersebut belum dikeluarkan secara resmi oleh Peraturan Menteri Perhubungan. Yang ketiga, PRSA tidak mempunyai standar kompetensi, sertifikat keahlian, dan tanda pengenal yang seharusnya didapatkan setelah beliau mendapatkan diklat dan uji kecakapan oleh Dirjen Perkeretaapian. Jadi seharusnya PRSA ini mungkin sudah melalui diklat dan uji kecakapan dahulu sebelum akhirnya mendapatkan sertifikat dan ditugaskan seperti itu. Lalu dari hasil analisis laporan akhir investigasi KNKT 17060202 ini, terdapat pula faktor kelelahan PRSA Stasiun Ketapang. Yang pertama, pada wawancara tim investigasi dengan pihak di Frame 4 Tanjung Karang, diketahui bahwa jadwal dinasan PRSA yang sudah disusun oleh Kepala Stasiun Ketapang diubah oleh pihak-pihak terjadwal. Yang dimana disebutkan pada poin 2, bahwa hal ini dimaksudkan karena PRSA ini antar tempat tugasnya yaitu Stasiun Ketapang dengan rumahnya dan dengan tempat kuliahnya yaitu di Kota Palembang cukup jauh. Jadi mempertimbangkan hal tersebut, maka rekan-rekannya mungkin dengan yang pihak-pihak terjadwal itu menukar jam kerjanya agar dalam 1 minggu itu dirangkap menjadi jam kerjanya yang tidak dapat dia penuhi di minggu-minggu sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, ada slide di mana bahwa tabel tersebut mencantumkan dinasan yang seharusnya dijalankan oleh PRSA tetapi tidak dijalankan. Mengacu pada hal tersebut, mungkin rekan-rekannya mempertimbangkan bahwa ya sudah, ini dirangkap saja dalam seminggu. Lalu poin 3, pada malam sebelum dinasan diketahui PRSA aktif mengikuti kegiatan sosial. Jadi sebelum kecelakaan atau tabrakan pada tanggal 27 Juni 2017, pada saat malam sebelum kejadian ini, PRSA ini aktif mengikuti kegiatan sosial, yang pada akhirnya ketika beliau menjalankan dinasan pada jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, mengalami adanya tabrakan tersebut karena faktor kelelahan ini. Lalu pada tabel 4 ini dapat kita lihat jumlah jam kerja realisasi dinasan PRSA Stasiun Ketapang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam 1 minggu jumlah jam kerja adalah 40 jam. Jadi begini, untuk 1 hari bisa ada 2 yang menjalankan 7 jam kerja dan 8 jam kerja. Untuk yang 7 jam kerja dalam sehari dilakukan untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Sementara untuk 7 jam kerja dalam 1 hari dilakukan untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Yang jika ditotal dalam seminggunya akan menghasilkan 40 jam kerja. Yang pada kenyataannya PRSA ini menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 7 hari atau dalam 1 minggu, PRSA ini bekerja selama 48 jam, melebihi peraturan yang sudah ditentukan oleh Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 tersebut. Lalu ada juga 2 dinasan yang dalam 1 hari dilaksanakan olehnya. Seperti yang kita lihat di sini, pada tanggal 13, beliau menjalankan jam dinasan melebihi 1 jam, yaitu 9 jam. Ada juga pada tanggal 15, menjalankan lebih dari 1 jam dinasannya, yaitu jam 9 jam. Lalu ada juga yang memang kurang, yaitu 7 jam. Ada juga yang pada 1 hari itu, beliau melaksanakan kurang lebih 2 hari dinasan. Maksudnya, yang seharusnya beliau kerjakan dalam 2 hari dinasan, dalam 2 hari, tapi dirangkap menjadi 1 hari. Yaitu, jika ditotal, jam dinasannya pada hari tersebut adalah 15 jam.
Selanjutnya, kesimpulan akhir dari laporan ini, yang pertama untuk temuannya. Yang pertama, setelah menerima permintaan buka blok dari Stasiun Negara Ratu untuk KA 3029B, PPKA melakukan prosedur pelayanan sesuai dengan PDPS Stasiun Ketapang. Jadi untuk PPKA-nya sendiri sudah melakukan sesuai prosedur. Lalu, PPKA menyampaikan kepada PRSA melalui TOKA bahwa KA 3029B akan masuk ke jalur 2, karena di jalur 1 ada lokomotif posko dan lori, yang telah dikonfirmasi oleh PRSA sendiri. Lalu, setelah PRSA ini menerima perintah, PRSA ini tidak melayani handle kancing wesel 7 seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, tetapi melayani handle wesel 7 yang seharusnya dalam kedudukan normal, posisi di bawah. Sehingga kedudukan wesel 7 yang seharusnya lurus ke jalur 2 malah berbelok ke jalur 1. Lalu berdasarkan keterangan masinis dan asisten masinis KA 3029B, sinyal muka Stasiun Ketapang dari arah Stasiun Negara Ratu mengindikasikan sinyal utama yang akan dihadapi berjalan atau berjalan hati-hati, serta sinyal masuk mengindikasikan berjalan. Lalu adanya pengereman darurat setelah diadakannya wawancara, masinis KA 3029B ini sudah melakukan pengereman darurat ketika asisten masinis ini memberitahukan bahwa ternyata wesel mengarah ke jalur 1 yang tidak seharusnya. Masinis KA seketika memberikan pengereman untuk menghindari kecelakaan, tetapi ternyata tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut atau tabrakan tersebut. Lalu nomor 6, ditemukan adanya sentil nomor 19F kruk nomor 14 dari NRR ke jalur 2 yang patah di rumah sinyal A Stasiun Ketapang, seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Lalu terdapat juga ketidaksesuaian nomor kruk dan handle sinyal B antara PDPS dengan kondisi sebenarnya di rumah sinyal. Jadi ada kesalahan pada nomor kruk dan handle sinyal di PDPS dengan di rumah sinyalnya. Ada yang berbeda dan rancu seperti itu. Lalu tidak adanya sertifikasi keahlian untuk PRS yang tidak dapat menjamin PRS ini kompeten dan cakap dalam melaksanakan tugasnya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, belum adanya peraturan dari Permenhub sendiri, dan juga belum adanya diklat yang dijalankan PRSA sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan kompetensi dan kecakapan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang ke-9, realisasi dinasan PRSA tidak sesuai dengan jadwal. Dinasan yang dibuat oleh Kepala Stasiun Ketapang. Seperti yang kita tadi baca di bagian faktor kelelahan, bahwa jadwal dinasan ini dirangkap dalam 1 minggu itu lebih dari 40 jam. Lalu pertukaran jadwal dinasan tidak memperhitungkan aspek kelelahan petugas. Ini adalah hal yang penting karena ternyata aspek kelelahan petugas ini menjadi hal yang mendasar untuk dipertimbangkan dalam petugas menjalankan tugasnya. Karena pada saat PRSA ini kurang istirahat dan kelelahan karena menjalankan jam dinasannya yang berturut-turut dengan jumlah jam dinasan yang panjang melebihi dari peraturan ketenagakerjaan sendiri, beliau kelelahan yang mengakibatkan kurang fokus dan merasa bahwa beliau sudah melakukan prosedur yang tepat, padahal di kenyataannya beliau salah melakukan prosedur tersebut. Dalam waktu 7 hari atau 1 minggu berturut-turut, PRSA dapat bekerja selama 48 jam atau lebih dari 8 jam dalam 1 hari. Lalu nomor 12, pada saat menjelang dinas, PRSA dalam keadaan kurang istirahat karena aktivitas sosial yang dilakukan pada malam sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa sebetulnya keadaan ini seharusnya menjadi pertimbangan karena seharusnya PRSA ini meminta pergantian jam dinas saja ke rekannya
ketika beliau merasa kurang istirahat karena dapat mengancam keselamatan dari pengoperasian KA sendiri. Berhubung PRSA tidak meminta pertukaran jam dinas dan tetap melaksanakan dinasannya, dapat kita lihat bahwa ternyata PRSA melakukan prosedur yang salah yang mengakibatkan adanya kecelakaan. Lalu faktor yang berkontribusi. 1. Pengoperasian peralatan persinyalan oleh PRSA Stasiun Ketapang tidak sesuai prosedur. Jadi yang seharusnya si KA 329B ini masuk jalur 2, tetapi beliau malah mengarahkannya untuk masuk ke jalur 1. Yang dimana jalur 1 ini sebelumnya sudah ada KLB Lori V4 10165 dan lokomotif Posko yang sedang stabling. Akhirnya KA 329B ini menabrak KLB Lori dan lokomotif Posko. Lalu yang kedua, terdapat faktor kelelahan dari PRSA akibat dinasan yang menerus serta kurang istirahat pada malam hari sebelum dinasan. Hal ini sudah jelas di bagian analisis bahwa PRSA sendiri ini seharusnya mendapatkan istirahat yang cukup agar ketika beliau bekerja, fokusnya tidak akan terganggu karena kurang istirahat. Lalu yang ketiga, tidak adanya fatigue management program di lingkungan Divre 4 Tanjung Karang PT Kereta Api Indonesia. Fatigue management program sendiri adalah manajemen kelelahan, program manajemen kelelahan untuk mengatur aspek kelelahan dari petugas-petugas perkeretaapian. Lalu tidak adanya pengawasan dari atasan PRSA Stasiun Ketapang terhadap realisasi dinasan PRSA untuk menjamin petugas mendapat waktu istirahat yang cukup. Seharusnya atasan PRSA ini dapat mengawasi jalannya jam dinas dengan baik agar menghindari adanya jam dinas yang terlalu over dan menghindari adanya kecelakaan yang disebabkan oleh aspek kelelahan dari petugas sendiri. Lalu tidak adanya standar kompetensi dan kecakapan bagi PRS sesuai dengan yang kita lihat dari kesimpulan bagian temuan nomor 8. PRS sendiri ini belum mendapatkan standar kompetensi dan kecakapan yang seharusnya didapat dari Diklat dan lulus dan disahkan oleh Dirjen Perkeretaapian sendiri. Lalu rekomendasi yang dikeluarkan oleh KNKT dalam hal menanggapi kecelakaan tabrakan ini adalah yang pertama, untuk Dirjen Perkeretaapian sendiri menetapkan standar kompetensi dan kecakapan untuk PRS, petugas rumah sinyal. Lalu yang kedua, memasukkan fatigue management program dalam pengawasan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Karena tidak adanya manajemen kelelahan ini, petugas ini dianggap sudah pasti tubuhnya fit dan selalu fokus. Padahal ketika petugas merasakan kelelahan dan beliau merasa kurang fokus akan pekerjaannya, ancaman terbesarnya adalah seperti ini, ketabrakan mungkin. Lalu untuk PT Kereta Api Indonesia, KNKT merekomendasikan untuk yang pertama, memasukkan fatigue management program ini sebagai bagian dari sistem manajemen keselamatan SMK perkeretaapian di lingkungan PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap realisasi dinasan PRS untuk menjamin bahwa petugas ini mendapat waktu istirahat yang cukup. Jadi perlu pengawasan terhadap jam dinas petugas-petugas agar mereka dapat beristirahat dengan cukup. Lalu yang ketiga, melaksanakan pelatihan bagi PRS secara berkala dan berkesinambungan. Jadi baiknya petugas-petugas tersebut itu seperti PRSA ini mendapatkan pelatihan yang berkala dan berkesinambungan agar pada realisasinya di lapangan beliau akan meminimkan kesalahan-kesalahan prosedur tersebut. Lalu yang keempat, memperbaiki PDPS di stasiun Ketapang sesuai dengan kondisi peralatan persinyalan, khususnya di rumah sinyal A stasiun Ketapang. Seperti yang kita ketahui, adanya kejanggalan pada adanya perbedaan antara
peralatan persinyalan di PDPS dan rumah sinyal A. Lalu safety action yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menanggapi hasil investigasi KNKT ini, sejauh ini belum ada yang dilakukan oleh Dirjen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut dari kecelakaan ini. Lalu untuk PT Kereta Api sendiri, melalui surat nomor KS 201-12-5 KA 2018 tanggal 4 Desember 2018, PT Kereta Api telah menyampaikan tanggapan terhadap rekomendasi KNKT. Antara lain adalah yang pertama, PT Kereta Api sedang dalam proses penyesuaian safety management system atau sistem manajemen keselamatan untuk memasukkan si fatigue management program ini ke dalamnya sesuai dengan PM 69 tahun 2018. Lalu yang kedua, PT Kereta Api Persero telah menerbitkan buku panduan pengawasan kepala stasiun untuk mewajibkan si kepala stasiun sendiri yang menerima serah terima jam dinasan PPKA, PAP, PRS, PJL, dan PLR sudah benar atau sudah tertib atau belum begitu. Untuk menghindari jam dinasan yang over agar tidak adanya kelelahan antar setiap petugasnya. Agar setiap petugasnya ketika menjalankan tugasnya atau jam dinasnya bisa fokus. Lalu yang keempat, diterbitkannya pedoman tunjuk sebut bagi petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian pada unit operasi pada 22 Januari 2018. Yang kelima, ditetapkannya PDPS untuk sistem operasi persinyalan pada jalur ganda stasiun Ketapang melalui surat keputusan nomor SK EFP DV4 KT 203 11 DV4 2018. SK-FP.DV-4-DV-DV-P 2018 yang ditandatangani oleh FEP Divre 4 Tanjung Karang. Terima kasih sebelumnya atas presentasi yang sudah kami lakukan ini. Saya Nidita Putri Wahyudi Loli bersama 3 rekan saya, Miftahul Sania, Ana Maidata, dan Muhammad Bintang Firdaus mengucapkan mohon maaf apabila dalam presentasi ini mengalami banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.